Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi ya buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bahas terkait simulasi jadwal seleksi penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di poin pertama ini ada pengumuman seleksi nantinya dimulai pada tanggal 24 sampai 13 Juli. Ingat ya, 24 sampai 13 Juli itu pengumuman seleksi. Pendaftarannya sudah bisa dimulai pada tanggal 29 Juni sampai 22 Juli. Sampai akhir bulan 7 teman-teman ya pendaftarannya. Dan pengumuman hasil seleksi administrasinya itu dimulai tanggal 29 30 2 hari teman-teman ya di bulan Juli. Intinya pengumuman hasil seleksi administrasi nanti itu ada di bulan Juli. Oke, kita lihat masa sangga. Nah, ini ada masa sangga 5 Agustus sampai dengan 12 Agustus. Terus jawab sangganya 10 Agustus sampai 15 Agustus 2024. Terus ada pengumuman pasca sangga 17 Agustus sampai 18 Agustus 2024. Nah, untuk CPNS nanti kita bisa lihat ya di nomor 7, pelaksanaan SKD atau seleksi kompetensi dasar itu 26 Agustus sampai dengan 5 Oktober. Jelas ya, jadi teman-teman harap diperhatikan. Ini 26 Agustus sampai 5 Oktober itu untuk pelaksanaan SKD. Setelah itu akan dilakukan pengumuman dimulai tanggal 12 Oktober sampai 13 Oktober. Setelah pengumuman hasil yang masuk atau lolos dalam SKD nanti akan mengikuti SKB 14 Oktober sampai dengan 3 November. Itu persiapan pelaksanaan ya. Baru pelaksanaannya 11 November sampai dengan 25 November. Nah, ini dimulainya 11 November berarti 5 hari. Terus ada penyampaian hasil integrasi dari hasil SKD dan SKB-nya 16 Desember sampai 17 Desember. Lanjut, ada pengumuman kelulusan 19 Desember sampai dengan 20 Desember. Masa sangga 21 Desember sampai dengan 23 Desember dan jawab sangga 26. Nah, ini jika ada yang melakukan sangga ya. Jawab sangganya nanti tanggal 26 sampai 31 Desember. Dan pengumuman pasca sangga 4 Januari sampai 5 Januari. Dan lanjut pengisian DRH-nya 6 Januari sampai 24 Januari 2025. Dan nanti usul penetapan NIP 25 Januari sampai 24 Februari. Nah, ini jadwal seleksi penerimaan simulasi ya. Jadwal seleksi penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2024. Nah, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Kita tinggalkan simulasi jadwal seleksi ini. Semoga ini tidak molor lagi teman-teman ya. Menteri Anas bilang nasib jutaan honorer bergantung pada PP Manajemen ASN. Nah, ini informasinya hari ini teman-teman ya, hari Kamis. Informasi tersebut terkait pembahasan rancangan PP Manajemen ASN ini sudah pasti menjadi kabar gembira bagi jutaan honorer yang ingin segera diangkat. Rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN yang dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Abdul Azwar Anas membicarakan soal penyelesaian masalah non-ASN atau honorer itu sendiri. Nah, keterangan resmi Humas Kemenpan RB juga menyebutkan RPP Manajemen ASN terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer segera diselesaikan. Itu segera diselesaikan teman-teman ya. Pada rapat tersebut, Menteri Anas menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam PP Manajemen ASN harus membawa keadilan. Nah, ini harus teman-teman ya, harus membawa keadilan. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak. Seluruh pihak. Nah, di sini tidak disebutkan apakah itu cuma di negeri, apakah cuma yang bersertifikat atau tidak bersertifikat. Nah, ini besar kemungkinan juga masuk yang swasta atau teman-teman atau adik-adik kita yang baru lulus teman-teman ya dari FKIP. Yang jelas di sini disampaikan oleh Pak Anas membawa keadilan bagi seluruh pihak. Nah, itu yang kita harus garis bawahi teman-teman ya, seluruh pihaknya. Rapat pembahasan RPP Manajemen ASN diikuti oleh PAK, antara lain
ada Kemenkeu, Sekretariat Negara, Kemendagri, BKN, LAN, terus ada ANDRI, ada Korfri. Nah, ini ada Korfri juga, serta instansi terkait lainnya. Yang jelas mereka itu ada hubungannya dengan penyelesaian honorer ini atau non-ASN. Menteri Anas berharap PHK juga memberikan ketegasan dalam RPP ini. Nah, ini teman-teman ya, karena ini hal yang penting sekali, karena ini menyangkut tentang kemaslahatan orang banyak. Menteri Aswar Anas juga mengatakan pembahasan mengenai non-ASN atau honorer ini sangat mendesak. Nah, ini disadari teman-teman ya, sangat mendesak. Sebab, kata Anas, nasib jutaan tenaga non-ASN bergantung pada regulasi ini. Ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impactnya sangat besar RPP ini. Jelas teman-teman ya, karena di sini bahkan masalah pemberhentiannya dan segala macam juga dicantumkan. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer ini adalah membuka formasi CASN 2024 dengan porsi yang cukup besar. Makanya jangan heran teman-teman ya, jika sekarang ada beberapa instansi yang melakukan penambahan dan penambahan formasi. Karena ini memang targetnya untuk menyelesaikan honorer itu sendiri. Total persetujuan prinsip formasi tersebut 1,2 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap. Jumlah tersebut terbagi menjadi 427.000 sekian instansi pusat dan 862.000 sekian instansi daerah teman-teman ya, termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah teman-teman. Sementara PLT Deputi Bidang SDM yaitu Bapak Abdul Hakim menegaskan RPP ini menjadi payung hukum utama. Nah, ini payung hukum utama penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN itu sendiri teman-teman. Semoga betul-betul berkeadilan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman swasta semoga juga tercover, karena banyak yang sudah pesimis ya dari swasta. Dia mengingatkan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal. Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non-ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal. Selain itu, penyelesaian penataan tenaga non-ASN tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non-ASN atau honorer itu. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. Harus teman-teman ya. Kata-kata harus ini bisa dikatakan wajib ya, sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah akan menyelesaikan masalah penataan tenaga non-ASN atau honorer yang sesuai dengan data yang tercatat di BKN. Nah, di sini yang diselesaikan sesuai yang terdata di BKN. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, penyelesaian tenaga non-ASN harus selesai pada Desember 2024. Jadi buat teman-teman semua, semoga saja betul-betul berkeadilan, baik yang terdata di BKN maupun yang belum, karena banyak yang menyampaikan di kolom komentar, aku juga belum masuk pendataan. Nah, semoga juga bisa di-cover teman-teman ya dalam RPP ini, karena ini merupakan payung hukum yang luar biasa untuk teman-teman menjadi aparatur sipil negara atau untuk menyelesaikan non-ASN ini. Cukup sekian teman-teman ya. Pantau terus channel ini, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.